Mungkin saya kembali ke Bu Anika nih, kita masih ada waktu. Kita bicara tentang digitalisasi. Tadi Pak Jokowi sempat ngomong juga tentang digitalisasi. Nah sekarang nih perbankan sudah mulai sebagian besar baik produknya maupun menjadi bank digital gitu ya. Nah sejauh mana kalau dilihat, satu adalah bicara tentang ekosistem, karena ekosistem bukan hanya sektor keuangan tapi non keuangan. Yang kedua adalah bicara tentang infrastruktur daripada regulator sendiri, atau regulatornya bukan hanya OJK tapi ada Menko Info, ada Dukcapil dan lain-lain. Ini seperti apa harapan sebagai industri dengan adanya digitalisasi ini? Ya, terima kasih Mbak Afi. Digitalisasi itu sebetulnya adalah suatu inisiatif yang diluncurkan oleh perbankan menurut saya untuk memenuhi kebutuhan. Pada akhirnya sebagai penyedia jasa keuangan kita harus ikut apa yang sebetulnya menjadi kehendak nasabah atau customer dalam hal ini. Dan jelas-jelas pandemi sendiri merubah banyak struktur atau behavior dari customer kita, di mana digitalisasi, literasi terhadap digitalisasi ini sendiri menjadi maju secara cepat dalam masa pandemi ini. Makanya bermunculanlah berbagai bank digital maupun produk digital. Digital itu kembali lagi tadi saya bicara mengenai agility, karena digital itu adalah inovasi. Digital itu adalah satu teknologi yang memampukan perbankan untuk membuat satu produk yang tidak standar. Dengan tadi terkait dengan ekosistemnya, dengan jenis ekosistem yang terhubung dengan mereka. Karena customer itu biasanya bukan datang ke bank, mereka datang ke bank karena ada kebutuhan kehidupannya. Ekosistem menyediakan kebutuhan untuk kehidupan mereka atau lifestyle mereka. Nah, dalam kaitan tersebut, kembali lagi memang banyak faktor dalam artian stakeholder yang harus terlibat dalam hal ini, baik Menkom Info, Dukcapil dan lain-lainnya. Kita bicara perlindungan data, kita bicara mengenai security. Dan ini adalah merupakan PR bersama. PR bersama bagi para regulator, OJK BI maupun Dukcapil, Menkom Info dan industri untuk menekankan kepada manfaat digital tersebut dengan tentunya memperhatikan faktor apa yang harus disiapkan untuk memastikan tidak dimanfaatkan inisiatif atau inovasi ini oleh para pihak yang tentunya mempunyai kehendak. Jadi artinya di sini koordinasinya harus lebih baik ya, karena sekarang banyak melibatkan instansi lain di luar daripada BI dan OJK begitu. Betul, ya. Betul, termasuk gitu. Telco industri dan lain-lainnya. Baik, terima kasih. Mas Eko mungkin bisa jawab terkait dengan tadi ya kebijakan moneter. Tadi Pak Solihin juga menyatakan gitu ya, bagaimana menjaga stabilisasi nilai tukar, kemudian mencoba untuk likuiditas juga dijaga dengan menjual surat utang jangka pendek dan membeli jangka panjang. Itu kan hal-hal di luar kebiasaan gitu. Tadi ngikutin Pak Jokowi kan, tidak sesuai dengan standar tapi halnya demikian. Nah gimana kalau kita melihat dari sisi implikasi ya dari itu, apakah memang ini sudah tepat gitu ya, atau ada hal-hal yang memang perlu dilihat oleh Bank Indonesia terkait dengan kinerja moneter dikaitkan dengan ekonomi? Oke, baik, saya ingin masuk dari cadangan devisa sebagai bantalan Bu Afi ya. Kalau kita bicara normalisasi ya, saya coba bandingkan data katakanlah Desember 2019 itu sebagai titik normalnya begitu, dan posisi hari ini sebetulnya cadangan devisa kita ya sudah relatif lebih tinggi ya dari Desember 2019, waktu itu 129, sekarang posisinya 132. Tapi menariknya kalau dikomparasi dengan bulan impornya ya, itu waktu itu dulu itu masih 7,6 bulan impor. Nah sekarang itu 6,2 bulan impor. Artinya lebih turun kan ini begitu. Artinya memang pada fase pemulihan ekonomi itu biasanya kalau untuk ekonomi Indonesia juga diikuti dengan tingkat impor yang naik. Nah ini salah satu yang menjadi tantangan ya, katakanlah untuk tadi melakukan stabilisasi rupiah sesuai pada katakanlah ya yang ditargetkan oleh Bank Indonesia begitu. Saya rasa ini mungkin ya ke depan tantangannya di situ Bu Afi ya, bagaimana cadangan devisa menjadi bantalan ini juga terefleksi dari kemampuan untuk katakanlah tadi ya berapa bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah begitu. Ini menarik sekali apa yang disampaikan Mas Eko. Mungkin Pak Solihin bisa merespon tahun depan apa sih sebenarnya Bank Indonesia untuk merespon, terutama sekarang adalah di daerah ya. Bank Indonesia di daerah tuh sekarang sudah sangat membantu dengan TPID-nya gitu ya. Itu satu untuk mengatasi inflasi. Lalu tadi kalau kita dengar likuiditas sudah dibantu dengan berbagai cara yang di luar dari kebiasaan Bank Indonesia. Mungkin bisa merespon apa yang disampaikan Mas Eko. Ya, terima kasih.
Mbak Afi dan kawan-kawan, kita pahami bersama bahwasanya tekanan inflasi ini ya khususnya saat dewasa ini lebih banyak didorong oleh sisi supply gitu ya. Tadi kita bicara harga komoditas ya, kemudian juga harga penyesuaian harga dari BBM ya, energi. Ini semua pressure dari sisi supply yang lebih dominan. Ya kita memang ada tekanan dari sisi permintaan karena memang ekonomi sudah mulai menggeliat gitu. Nah, sehingga kalau kita memahami domain-domain atau policy domain yang dimiliki Bank Sentral, memang umumnya ya secara konvensional itu dari sisi demand management gitu ya. Jadi kita melalui berbagai instrumen yang ada. Tetapi tadi kita menghadapi suasana yang tidak biasa gitu. Sehingga dalam konteks untuk mengelola tekanan yang memang ini tidak biasa, terutama dari sisi supply, memang kita harus juga melakukan respon yang memang harus juga tidak biasa. Dalam konteks pengendalian inflasi, kita bersyukur ya kita memiliki instrumen kelembagaan dalam konteks koordinasi yang kuat dari tataran pusat maupun daerah yang kita kenal dengan tim pengendalian inflasi. Dari kalau pusat ya TPIP, kalau di daerah namanya TPID. Nah, ini kita memang sekarang ini sesuai dengan arahan Pak Presiden di dalam Rakornas yang lalu di tanggal 18 Agustus disampaikan memang isu yang utama di dalam konteks kita adalah menjaga atau mengendalikan inflasi dan juga menjaga ketahanan pangan. Tadi kita bersyukur 3 tahun terakhir kita sudah mendapatkan apresiasi terkait itu. Nah, di dalam konteks bagaimana kita mengawal tekanan sisi supply tadi, memang kita sekarang ini ya sejalan dengan arahan Pak Presiden kita menggalakkan yang namanya Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Nah ini semua kita kerjasama, semua bersinergi untuk mengawal bagaimana langkah-langkah pengendalian inflasi pangan ini bisa terkelola dengan baik. Nah apa contohnya misalkan tadi disampaikan bagaimana kita melakukan operasi pasar misalkan. Ya operasi pasar yang tentunya didukung oleh dana yang tidak terduga yang dimiliki oleh para pemda-pemda yang itu memang bisa dimanfaatkan. Instruksi dari Presiden, instruksi dari Kemenko dan juga Kemendagri itu sudah jelas Pak Afi. Nah, tinggal sekarang bagaimana mengawal pelaksanaan tadi eksekusi agar operasi pasar. Terus juga satu lagi yang penting adalah KAD namanya kerjasama antar daerah. Kita itu tidak mengalami krisis pangan sebenarnya. Tetapi kita memang di satu daerah ada yang surplus, di daerah lain ada defisit, yang defisit. Nah, ini bagaimana kita mengakomodir, konsolidasikan informasi sehingga itu surplus dan defisit itu bisa diseimbangkan. Demikian. Baik, terima kasih. Apalagi kita tahu bahwa sekarang ini ada kebijakan dana transfer ke daerah harus digunakan untuk pangan ya juga dana desa gitu ya.